menurut BPJS semua obat itu sudah masuk dalam sistem paket. Jadi mau diinput ataupun tidak diinput tetap kita bayar. Oh begitu. Ya, tetap dibayar. Oleh karena itu ini terjadi pendobelan membayar. BPJS sudah membayar klaim ke rumah sakit, pasien membeli sendiri. Yang untung kan rumah sakit itu kan. Betul, Dia tidak belanja obat tapi menerima klaim dari BPJS. Pak Bupati juga sepakat. Pak Bupati mengatakan saya juga dugaan saya benar seperti yang Pak sampaikan. Dan karena saya punya kewenangan terbatas, kalau saya ada kewenangan penuh, mungkin sudah saya ganti seluruh manajemen di situ. Karena masalah itu sudah disampaikan ke saya, Bupati, dan juga sampai di KPK. Rupanya teman-teman KPK juga sudah turun juga di situ untuk menyampaikan masalah yang rupanya sama dengan yang kami sampaikan. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, baru-baru ini Ombudsman Nusa Tenggara Timur telah melakukan sidak di salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Flores Timur, dan didapati ada tindakan-tindakan yang boleh dibilang cukup merugikan pasien yang berobat di rumah sakit tersebut. Dan sidak ini juga didasari daripada laporan dari beberapa warga masyarakat di sana, sehingga pada akhirnya Ombudsman juga turun ke lokasi tersebut dan pada akhirnya mendapati secara langsung beberapa praktek-praktek yang ada di sana, yang mana tindakan tersebut juga boleh dikatakan merugikan pasien-pasien yang berobat di rumah sakit tersebut. Dan hari ini Pod James berkesempatan berkunjung ke ruang kerja dari Kepala Perwakilan Ombudsman Nusa Tenggara Timur, Bapak Darius Bedadaton. Selamat siang Pak Darius. Selamat siang Pak James. Apa kabar Pak Darius? Baik, sehat. Ya Pak Darius, sepanjang Anda melakukan pengawasan atas nama Ombudsman kepada setiap pelayanan publik yang ada di Nusa Tenggara Timur, terkhususnya pelayanan publik yang ada di rumah sakit di Nusa Tenggara Timur. Terlebih kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu Anda sempat melakukan sidak di salah satu rumah sakit di Flores Timur ya. Nah, kira-kira masih ada tidak temuan di mana ada tindakan-tindakan yang dipraktekkan oleh rumah sakit yang mana tindakan tersebut mungkin merugikan pasien yang berobat? Misalnya, salah satunya adalah mereka datang melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit tersebut, terus dapat resep obat, dan pada saat mau tebus, ternyata apotiknya kosong obat. Nah, itu kira-kira seperti apa Pak? Iya baik, terima kasih. Jadi saya sebagai informasi saja bahwa kami memang kerap menerima pertanyaan, baik WA, telepon, dan seterusnya yang pada intinya menyampaikan bahwa kalau mereka berobat di rumah sakit, kadang-kadang stok obat BPJS itu kosong di apotik rumah sakit ya. Stok obat BPJS habis kosong di apotik rumah sakit. Apotik rumah sakit. Mereka sudah membawa resep dari dokter, giliran mau membeli obat, stok obat di apotik rumah sakitnya kosong. Lalu kepada mereka diminta untuk membeli sendiri di apotik luar. Nah, di apotik luar. Jadi itu menurut mereka cukup memberatkan. Pertanyaan mereka adalah kenapa kami menggunakan kartu BPJS kok tetap membayar juga obatnya, itu pertanyaan. Itu yang paling banyak tentang obat. Yang kedua, pertanyaan mereka adalah apakah semua jenis obat ditanggung BPJS atau ada yang tidak ditanggung BPJS. Karena kalau mereka ke apotik kadang-kadang dikasih informasi bahwa obat ini ditanggung BPJS, yang ini tidak ditanggung BPJS, Bapak Ibu tolong beli sendiri gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering mereka sampaikan, sehingga saya untuk memastikan bahwa obat itu ditanggung BPJS dan rumah sakit wajib menyiapkan di seluruh apotik rumah sakit, saya juga berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan apakah pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan nasional di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 itu benar-benar pembayarannya menggunakan sistem paket, sudah termasuk obat, jasa dokter dan seterusnya, sehingga obat itu memang wajib disiapkan oleh apotik rumah sakit, tidak boleh pasien membeli sendiri. Dan setelah saya mendapat informasi bahwa memang demikian, waktu Anda ke Flores Timur, ke Larantuka itu ceritanya seperti apa sampai pada akhirnya Anda melakukan sidak di sana, dan apa yang Anda dapati? Iya, saya memang kerap menerima WA dari rumah sakit Dr. Hendrikus Fernandes.
Larantuka di Kabupaten Flores Timur bahwa Pak tolong bantu kami karena jenis-jenis obat tertentu di rumah sakit ini sering kosong gitu, sering kosong. Dan ini bukan hanya di rumah sakit itu saja ya, saya menerima dari banyak rumah sakit, termasuk di Kota Kupang ini. Sehingga saya berinisiatif untuk melihat contoh saja salah satu rumah sakit yang saya kunjungi apakah benar demikian. Maka di sana pada saat mengunjungi rumah sakit itu, sebelum ketemu direkturnya, para wadir dan seluruh jajarannya, kami stay dulu di apotek itu untuk memastikan bahwa apakah hari ini ada orang yang datang begitu. Jadi duduk di depan apotek, depan loket ini. Di depan loket itu duduk menunggu kapan orang datang beli obatnya dan apakah benar obat itu tidak ada. Maka ketika kami duduk itu ada beberapa orang yang datang dan saya mendengar langsung dari dalam beberapa apotek. Orang ini maksudnya pasien. Pasien. Ini pasien dan keluarganya datang membawa resep, sorong ke loket apotek, lalu petugasnya mengatakan bahwa obat yang ini tidak ada Pak, Bapak beli sendiri di apotek luar ya. Itu saya dengar sendiri di situ. Dan kemudian saya muncul di loket berbicara dengan petugas, kenapa obat ini tidak tersedia dan seterusnya, apakah ini obat BPJS dan seterusnya. Ternyata kepada saya dijelaskan bahwa betul Bapak, ini obatnya BPJS, stoknya tidak tersedia di rumah sakit. Nah, parahnya lagi di rumah sakit itu tidak ada kerjasama dengan apotek penyangga. Jadi sebenarnya kalau rumah sakit dia tidak punya obat, stok kosong, dia wajib bekerjasama dengan apotek lain di luar rumah sakit ya. Yang obatnya ditanggung BPJS juga? Yang obatnya ditanggung BPJS. Jadi karena dia tidak siap, maka dia wajib bekerjasama dengan apotek lain di sekitar yang wajib menyiapkan obat itu, sehingga pasien kita arahkan untuk mengambil di apotek lain tadi, apotek kerjasama tadi juga dengan tanpa berbayar. Tanpa bayar. Nah, tapi di sana anehnya rumah sakit itu tidak melakukan kerjasama apapun dengan satu apotek. Itu memang wajib atau tidak? Harus itu sebenarnya wajib, karena kewajiban dia untuk menyiapkan obat. Nah, di sekeliling rumah sakit itu semuanya penuh dengan apotek, tapi tidak ada satupun apotek yang dia kerjasama. Itu kan menjadi pertanyaan, kenapa dia tidak mau kerjasama? Masalahnya, apotek ini milik siapa yang di sekitar rumah sakit? Yang di sekitar ini ya saya sudah tanya, ya milik, saya tidak memastikan ya, tapi ada juga milik-milik teman-teman di rumah sakit juga. Saya dapat informasinya begitu. Sehingga saya kira kepada mereka saya jelaskan bahwa seluruh obat ini sesuai dengan pedoman JKN Permenkes 28/2014 wajib disiapkan oleh rumah sakit. Jadi tidak boleh pasien disuruh membeli obat sendiri. Dan mereka beralasan sudah sedang berupaya untuk melakukan kerjasama, tapi pada saat COVID itu terhenti dan sampai sekarang tidak ada kerjasama. Itu contoh satu rumah sakit saja. Jadi waktu Anda bertemu dengan pimpinan rumah sakit, klarifikasi mereka terhadap kekosongan itu seperti apa? Ya, mereka menyampaikan pertama kekosongan itu disebabkan karena pertama anggaran, menurut mereka anggaran. Mereka itu belum BLUD, jadi mereka non BLUD, sehingga mekanisme pengadaan obat itu masih melalui mekanisme pencairan di keuangan daerah. Jadi merasakan mekanisme pencairan anggaran di keuangan daerah. Mereka tidak bisa mengelola sendiri. Sebagaimana statusnya BLUD. Kalau di rumah sakit yang BLUD, uangnya masuk mereka kelola sendiri termasuk pengadaan obat. Itu salah satu yang mereka sampaikan. Nah, yang kedua dari sisi perencanaan waktu datang obat itu kadang-kadang selalu tidak tepat. Distribusinya dari penyedia ke Larantuka itu kadang-kadang tidak tepat waktunya, sehingga ada jeda waktu di mana dia kosong. Tapi karena ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan sudah lama, saya kira kepada mereka saya sampaikan bahwa ini ada masalah di perjalanan Anda begitu. Kalau kita hendak mengadakan obat kan kita harus jangan tunggu sampai kosong ya, dulu. Jangan tunggu sampai kosong. Kita harus tahu jangka waktu dia datang ke sini. Kalau 2 minggu ya tentu kita harus ukur 2 minggu dia harus sudah ada di sini. Sehingga tidak merugikan orang-orang yang sakit ini dan keluarganya. Itu. Terus Anda mungkin sempat bertanya tidak kepada pimpinan rumah sakit pada saat misalnya pasien datang mau klaim obat berdasarkan resep tapi tidak ada, terus ketika rumah sakit melakukan klaim kepada BPJS, klaim yang mereka ajukannya apakah hanya sebatas pemeriksaan kesehatan khusus untuk pasien yang obatnya tidak ada di apotek, ataukah ada indikasi juga bahwa ternyata mereka melakukan klaim ke BPJS termasuk dengan obat yang tidak ada tapi mereka bikin ada? Ya, saya sempat tanya di rumah sakit, apakah seluruh resep dokter itu diinput di aplikasi untuk klaim atau ada yang tidak diinput gitu? Ya menurut rumah sakit ini ada yang kalau tidak tersedia kita bilang tidak tersedia ya, tidak diinput dan seterusnya. Tetapi setelah saya konfirmasi ke BPJS, di sana sempat lakukan konfirmasi. Di sana saya mengunjungi BPJS lagi untuk mengkonfirmasi. Menurut BPJS semua obat itu sudah masuk dalam sistem paket. Jadi mau diinput ataupun tidak diinput tetap kita bayar. Begitu. Ya, tetap dibayar. Oleh karena itu ini terjadi pendobelan membayar. BPJS sudah membayar klaim ke rumah sakit, pasien membeli sendiri.
Yang untung kan rumah sakit itu kan. Dia tidak belanja obat tapi menerima klaim dari BPJS. Itu bisa dihitung. Itu Pak James, bayangkan itu kalau terjadi di seluruh rumah sakit Indonesia itu betapa sebenarnya BPJS ini banyak dirugikan. Ya, menurut saya itu memang praktek-praktek yang harus dilihat secara keseluruhan oleh pemerintah Indonesia. Ini bukan hanya masalah di Larantuka ya. Ini persoalan yang sering dikemukakan oleh rumah sakit, manajemen rumah sakit adalah tarif inasi bigis, pembayaran klaim dari BPJS ke rumah sakit yang menurut mereka terlalu kecil, terlalu rendah, tidak sesuai dengan real cost pembiayaan rumah sakit itu. Sehingga mereka bisa saja, ini diduga bisa saja mencari cara-cara untuk menutup kerugian-kerugian itu dengan cara seperti itu. Dugaan saya begitu. Nah, lalu sepanjang Anda di sana ada bertemu tidak dengan unsur pimpinan daerah, mungkin dengan bupati atau apa, untuk mempertanyakan apa? Ya, jadi saya setelah melihat masalah di lapangan, saya kemudian mengunjungi BPJS yang juga ikut bertanggung jawab terhadap penyediaan obat itu. Saya mengunjungi BPJS, lalu terakhir saya melaporkan kepada bupatinya. Saya melaporkan bahwa Pak Bupati, ini ada masalah di rumah sakit terkait obat, tidak mau kerjasama dengan apotik penyangga dan seterusnya. Lalu rumah sakit juga tidak mengatur mekanisme penggantian uang pasien jika beli sendiri. Ini 3 hal yang saya sampaikan di Pak Bupati. Bahwa Pak Bupati tolong bantu. Pertama, menyiapkan peraturan Bupati tentang mekanisme penggantian uang pasien yang beli sendiri. Karena di lapangan saya ketemu ada satu bapak yang membeli obat Harnal, itu obat prostat, itu satu strip itu sekitar 200-an ribu. Dan dia harus minum selama 6 bulan. Satu bulan dia harus beli sekitar 600 ribu karena ada 3 strip. 600 ribu lebih, dan itu bisa dihitung sampai 6 bulan. Itu beli sendiri, obatnya kosong di sana. Dan itu tentu sangat merugikan. Sehingga saya cerita Pak Bupati, saya minta tolong untuk segera dibuat perbuk tentang penggantian, mekanisme penggantian uang pasien kalau obatnya kosong. Ini terjadi di kabupaten lain. Di Lembata juga ada perbuk seperti itu. Dia rumah sakitnya belum BLUD, sehingga dia pakai peraturan Bupati untuk mengatur, sehingga kalau di Lembata kita beli obat sendiri di apotek luar, itu uang kita dikembalikan. Begitu. Jadi ada kabupaten lain sudah mengantisipasi itu dengan kebijakan Bupati. Di Rumah Sakit Yohanes ini juga dikembalikan kalau kita beli sendiri. Karena memang itu mekanisme yang diatur demikian. Gitu. Kita di sana Flores Timur itu belum, sehingga saya minta pertama dibuatkan perub itu. Kemudian yang kedua, wajibkan rumah sakit itu bekerja sama dengan apotek penyangga. Itu kan apotek banyak di sekitar rumah sakit. Kenapa tidak mau kerja sama, itu pertanyaannya. Betul. Ya, kemudian yang ketiga, mekanisme pengadaan obat itu harus diatur betul sehingga dia harus ada begitu. Ya, kalau dia ada, tidak ada, kadang-kadang ada gangguan cuaca dan sebagainya, 1-2 kali itu wajar-wajar saja. Tetapi kalau sudah keseringan selama bertahun-tahun, orang komplain masalah yang sama bertahun-tahun, itu dalam tanda kutip ada masalah di manajemen rumah sakit itu. Diduga ada kesengajaan. Diduga ada masalah di situ. Sehingga Pak Bupati juga sepakat. Pak Bupati mengatakan, saya juga dugaan saya benar seperti yang Pak sampaikan, dan karena saya punya kewenangan terbatas, kalau saya ada kewenangan penuh mungkin sudah saya ganti seluruh manajemen di situ, karena masalah itu sudah disampaikan ke saya Bupati dan juga sampai di KPK. Rupanya teman-teman KPK juga sudah turun juga di situ untuk menyampaikan masalah yang rupanya sama dengan yang kami sampaikan. Ya Pak Darius, kalau terkait dengan rumah sakit di NTT yang belum bekerja sama dengan apotek-apotek penyangga gitu, itu kira-kira daerah mana-mana saja selain di Larantuka? Ya, kalau selama yang saya kunjungi itu semuanya ada itu. Semuanya ada? Semuanya pasti kerjasama, terutama dengan apotek Kimia Farma. Ya, memang mungkin yang lain saya belum ketemu ya di kabupaten, tapi selama yang saya kunjungi itu rata-rata mereka punya apotek penyangga, dan itu memang harus itu. Kalau yang tidak mau bekerja sama dengan apotek lain, atau kita tidak dikasih resep untuk beli di apotek luar, kecuali kalau manajemen rumah sakit atau teman-teman di apotek rumah sakit mencari sendiri dan kita disuruh tunggu di rumah sakit itu obatnya didatangkan. Itu dilakukan oleh Rumah Sakit Kartini. Rumah Sakit Kartini itu kalau kita ke sana obatnya kosong, bukan kita yang cari. Petugas apoteknya cari di apotek lain, lalu dia bawa ke rumah sakit itu, kita ambil di situ. Itu mungkin dia kalau tidak bekerja sama dengan apotek penyangga boleh-boleh saja, karena dia yang datangkan obat ke situ. Tapi kalau apotek lain biasanya ada. Kalau di rumah sakit Kota Kupang ada. Kalau kita beli tidak ada, pasti dia tunjuk rumah sakit apotek ini. Biasanya apotek Kimia Farma. Ada tidak mungkin Anda berbicara dengan Pemda di Larantuka, mungkin memberikan target waktu agar persoalan ini bisa segera diatasi dan nanti Ombudsman akan turun lagi mengecek? Ya, saya kemarin bilang kepada Pak Bupati, mungkin nanti kami akan sampaikan secara tertulis, dan
mereka di sana sudah mengatakan bahwa kita mohon waktu karena sedang dalam proses menuju BUD, nanti akan diatur katanya sampai Desember. Tetapi nanti saya upayakan agar setelah saya mengirim surat resmi ke sana, saya minta waktunya lebih dipercepat lagi dan akan saya monitor hasilnya itu. Apakah dilaksanakan dalam kurun waktu yang kita minta atau tidak. Benar. Kalau yang kayak soal kerjasama dengan apotek ini kan mudah saja. Masa mau bekerjasama dengan apotek untuk menyiapkan obat itu butuh waktu berapa lama sih itu? Benar. Ya, kecuali di sana kemarin dari rumah sakit minta waktu untuk mekanisme pengembalian uang pasien, mereka minta waktu dulu karena itu diatur dengan peraturan bupati. Lalu mereka juga harus menyiapkan uang di kas daerah untuk mengganti. Sehingga itu mereka minta waktu. Tetapi saya tanya ke BPJS, BPJS sudah memberi contoh perbuk di Lembata ke rumah sakit itu untuk contohnya kira-kira seperti ini, silahkan diikuti. Nah, dan ini sebagai informasi saja Pak Jen, bahwa masalah kekosongan obat dan wajib tersedianya obat oleh pihak rumah sakit ini juga telah menjadi objek penyelidikan di Polrestas ini. Saya sudah didatangi teman-teman Polresta bahwa ini indikasi kerugiannya besar Pak Darius. Nah ya, besar Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita hitung berapa sih orang pasien yang membeli sendiri obat di apotek luar setiap hari itu. Berarti pejabat-pejabat di rumah sakit juga perlu berhati-hati dan perlu memperhatikan ini dengan serius ya Pak Darius. Oh iya, mereka sebenarnya tahu bahwa memang obat itu termasuk paket klaim ke BPJS. Jadi memang kita harus ada obat itu sesuai formularium nasional, semua obat ditanggung BPJS Kesehatan. Tidak ada obat yang tidak ditanggung, begitu saja itu. Jadi tidak benar kalau ada rumah sakit yang menjelaskan bahwa ini tidak ditanggung, yang ini ditanggung, itu tidak benar. Semua obat ditanggung. Kalau dokter ingin mengganti obat, ini contoh, dokter ingin mengganti obat ke pasien itu dengan alasan indikasi medis misalnya, obat ini kayaknya tidak cocok dengan pasien ini, kita ganti dengan obat lain. Itu dia harus dilapor dulu di komite medik rumah sakit. Di rumah sakit ada komite medik, apakah disetujui atau tidak. Kalau disetujui, itu pun dia wajib mengganti obat lain yang juga ditanggung BPJS begitu. Jadi tidak boleh dia mengganti obat lain yang mungkin harganya lebih mahal dan tidak ditanggung oleh BPJS. Iya. Itu memang begitu. Permenkesnya bilang begitu. Hanya sayangnya ini Permenkes ini tidak terlalu dimonitor, tidak terlalu dilihat di lapangan dan seterusnya, sehingga kemarin coba saya posting di TikTok itu ada kurang lebih 3.500 orang komentar di seluruh Indonesia. Itu ternyata terjadi di seluruh Indonesia. Obat stok tidak ada atau obatnya ada tapi hanya sebagian. Terutama yang sakit-sakit kronis itu, yang prostat, jantung, ginjal, itu kan obatnya dikasih resep dokter 1 bulan. Tapi pas kita ke apotek itu dikasih kadang-kadang 7 hari, 14 hari, terus nanti kita datang lagi, pemeriksaan baru lagi. Nah, sehingga itu kan sering saya istilahkan di rumah sakit ini Anda memperbanyak jumlah kunjungan. Ini sebenarnya juga tidak boleh. Kan harusnya kita 1 kali datang 1 bulan. Dikasih 7 hari obat, akhirnya kita datang lagi, daftar ulang, dokter periksa ulang, macam-macam semuanya ulang. Jelas tindakan medis itu berbayar kan itu. Betul. Yang harusnya 1 bulan menjadi 7 hari, 14 hari dan seterusnya. Itu saya bilang itu tindakan memperbanyak jumlah kunjungan untuk memperbanyak jumlah klaim juga ke BPJS. Benar. Ini menurut saya tidak dibenarkan. Oke, baik Pak Darius. Mungkin di akhir dari sisi podcast kita ini, mungkin Anda ada punya pesan kepada masyarakat jika mendapati ada tindakan-tindakan yang merugikan mereka dalam pelayanan di rumah sakit, cara melapor ke ombudsman-nya seperti apa? Iya, baik. Jadi saya berpesan kepada seluruh masyarakat, terutama kepada para pasien dan keluarganya, jika sedang sakit dan kemudian dikasih resep obat oleh dokter lalu datang ke apotek rumah sakit, stoknya sedang kosong, dan Bapak Ibu diminta untuk membeli sendiri dengan uang sendiri, maka pertama Bapak Ibu silakan komplain dulu ke rumah sakit itu. Komplain bahwa saya akan membeli sendiri, saya bawa kwitansinya ke sini, lalu Bapak Ibu ganti, rumah sakit silakan ganti. Kalau mereka keberatan mengganti, laporkan juga ke BPJS Kesehatan. Laporkan ke BPJS Kesehatan bahwa rumah sakit ini tidak mau mengganti obat. Kalau juga BPJS Kesehatan tidak menindaklanjuti, silakan lapor ke Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi NTT melalui SMS, WA, datang langsung di kanal-kanal pengaduan kami yang tersedia. Boleh lihat di Facebook, TikTok, Instagram, dan seterusnya. Itu kami punya nomor pengaduan. Jadi jangan takut melapor, jangan takut mengadu, karena dengan melapor itu kita ikut mengawasi pemerintah, ikut membantu pemerintah memperbaiki layanannya menjadi lebih baik. Itu saja yang saya pesan. Oke,
Baik, terima kasih Pak Darius untuk waktunya bisa berbagi dengan masyarakat. Oke guys, demikianlah bincang-bincang kami bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Bapak Darius Bedanaton. Akhir kata, saya James Boreh bersama Pak Darius pamit. Sampai jumpa. Terima kasih Pak James.